Beberapa maskapai di Indonesia berinisiatif menyediakan layanan tes rapid guna mempermudah calon penumpang pesawat yang hendak bepergian menggunakan transportasi udara. Pengadaan fasilitas pemeriksaan COVID-19 dari beberapa maskapai ini seiring dengan masa transisi PSBB di sejumlah provinsi menjelang kondisi new normal yang tengah berjalan. Seperti fasilitas pemeriksaan tes rapid dan PCR oleh maskapai plat merah Garuda Indonesia yang menyediakan layanan pemeriksaan COVID-19 bagi penumpang kelas bisnis atau layanan premium check-in, berlokasi di area Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Demikian pula layanan tes rapid dan PCR juga dilakukan oleh Sriwijaya Air Group dan Lion Air Group serta maskapai Citylink dengan variasi biaya tes COVID-19 antara Rp95.000 hingga Rp1,5 juta untuk pemeriksaan setiap penumpang. Menurut Corporate Communication Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, calon penumpang maskapai Lion Air Group dapat melakukan rapid test di 4 lokasi dengan masa berlaku surat keterangan hasil tes rapid selama 14 hari. Sesuai dengan rekomendasi surat edaran gugus tugas adalah masa berlaku 14 hari. Di mana calon penumpang atau penumpang juga harus memperhatikan waktu keberangkatan dari tiket yang sudah dimiliki atau rencana untuk penerbangannya itu sendiri. Bervariasinya biaya tes rapid dan PCR oleh maskapai nasional membuat calon penumpang menghimbau pemerintah untuk segera membuat aturan yang jelas dan transparan terkait harga tes COVID-19 bagi calon penumpang pesawat, supaya tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan syarat tes rapid bagi calon penumpang pesawat. Tim Liputan, Metro TV. Haruskah syarat rapid test ini dipertahankan atau justru dihilangkan untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan khususnya menggunakan kereta api, kapal laut dan juga pesawat terbang? Saya akan menyapa 2 orang narasumber, ada Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan Pak Alvin Lee, anggota Ombudsman dan pemerhati penerbangan. Saya akan ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak, terkait polemik rapid test sebagai syarat perjalanan yang harganya dianggap terlalu mahal, bahkan beberapa rumah sakit mematok sampai dengan Rp400.000 untuk sekali rapid test, hingga dianggap mempersulit perjalanan sehingga digugat ke Mahkamah Agung. Apa sikap dari Kemenhub terkait dengan polemik ini? Baik, terima kasih Mas Rory. Begini, untuk rapid test ini kan sebagai bagian ataupun PCR ini sebagai bagian dari syarat penumpang yang boleh bepergian di masa pandemik ini. Dan itu ditetapkan melalui surat edaran gugus tugas yang terbaru diterbitkan adalah surat edaran nomor 9. Jadi ini adalah satu syarat yang saat ini juga menjadi rujukan bagi kami di Kementerian Perhubungan sebagai regulator transportasi, baik itu untuk prasarana maupun sarana. Dan dari situ kami kemudian juga menyampaikan, mensosialisasikan hal ini kepada seluruh stakeholders di sektor transportasi. Nah, pada kenyataannya di lapangan, ini memang kita sadari bahwa harga atau biaya rapid test maupun PCR ini sangat bervariasi di setiap tempat ya. Di satu lokasi bahkan di Papua kami dapat kabar bisa sampai 5 juta untuk PCR saja. Rapid test juga bahkan ada yang harganya sampai jutaan. Nah, ini satu hal yang memang bukan menjadi wewenang dari Kementerian Perhubungan, tetapi kami memiliki concern tersendiri karena ini menyangkut semua stakeholders yang ada di sektor transportasi, baik itu penumpang maupun operator prasarana dan sarana. Oleh karena itu, Mas Tori, yang kami lakukan adalah terus-menerus memberikan masukan kepada gugus tugas dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar tes kesehatan, baik itu rapid maupun PCR ini sebaiknya memang ditinjau kembali dari sisi sebaiknya ada standarisasi gitu. Ya, standarisasi harga maksudnya Mbak Adita? Harga dan juga tentunya kualitasnya yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi jangan sampai ini malah kemudian menjadi peluang untuk melakukan mengambil peluang bisnis gitu oleh pihak-pihak tertentu. Begitu Mas. Pak Alvin, Anda sebenarnya setuju tidak rapid test ini dijadikan salah satu syarat penerbangan, dan bagaimana Anda melihat bahwa saat ini entah itu rapid test, entah itu PCR atau bahkan surat keterangan tidak influenza begitu dari fasilitas kesehatan daerah untuk daerah-daerah yang tidak ada fasilitas tes PCR ataupun rapid test di sana? Ya, pertama saya menilai bahwa persyaratan rapid test saat ini
itu hanya sekedar administratif. Sebab kalau mau ngetes beneran itu bukan hanya 1 kali, tapi hari ini dites, kemudian 7 sampai 10 hari lagi dites, itu baru bisa menjadi rujukan. Faktanya cukup hari ini dites, hari ini juga bisa berangkat, dan hasil tes itu berlaku untuk 14 hari. Kemudian kita juga perlu mempertanyakan, kalau kita tes ini untuk melindungi diri kita sendiri atau untuk melindungi masyarakat, demi kesehatan masyarakat. Kalau seperti halnya kalau kita ke lab, kita periksa gula darah atau kolesterol, itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab untuk biaya tersebut. Tapi ketika kita rapid test ini untuk melindungi kesehatan masyarakat, ini sudah masuk ranah publik. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah persyaratan ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan publik? Kalau kepentingan publik, rapid test ini harus masuk kategori barang publik, bagian dari pelayanan publik. Seperti halnya juga pemerintah menyediakan layanan penerbangan perintis ke daerah-daerah yang memang memerlukan, membutuhkan bahkan transportasi udara. Nah, kalau sudah menjadi barang publik, pemerintah harus mengatur peredarannya, mengatur harganya juga, dan bila mana memungkinkan juga disubsidi. Faktanya sekarang rapid test ini sudah menjadi seolah-olah barang privat. Semua orang suka-suka mau tes juga dilayani. Harganya juga tidak terkendali. Demikian, Mas. Tapi fakta bahwa rapid test akurasinya rendah, 60-70% begitu menurut sejumlah ahli dan juga dokter. Apakah memang seharusnya rapid test ini dihilangkan dan diganti saja dengan tes PCR yang ini pun disediakan oleh pemerintah? Atau seperti apa Pak Alvin? Sesuatu yang realistis begitu untuk kita lakukan saat ini? Jangan lupa, akurasi 60-70% itu kalau rapid test dilakukan 2 kali. Hari pertama dan antara hari ke-7 dan hari ke-10. Sekarang ini hanya dilakukan 1 kali. Jadi akurasinya jauh lebih rendah lagi. Kemudian kalau kita mau PCR, jangan lupa banyak daerah itu yang justru membutuhkan tes ini tapi tidak tersedia. Dengan sistem seperti sekarang, rapid test maupun PCR test itu tersedia di daerah-daerah yang ada uangnya, bukan di daerah merah, daerah hitam yang membutuhkan tapi tidak ada uangnya. Di sana justru tidak ada, dan itu betul-betul mengandalkan program pemerintah. Ini kita harus memprioritaskan orang-orang yang memang ditengarai sudah terinfeksi atau mereka tinggal di daerah merah, daerah hitam. Jangan sampai seperti sekarang, tes ini jadi komoditas bisnis. Artinya tetap dipertahankan tapi diregulasi dan juga diatur oleh pemerintah, Pak Alvin? Atau dihilangkan sama sekali saja? Saya kira kalau dulu awal-awal itu ya masih oke, tapi sekarang ini saya kira hanya sekedar formalitas saja, dan masih ada cara lain. Negara-negara lain tidak ada yang memberlakukan wajib rapid test maupun PCR untuk perjalanan domestik. Di dalam negeri itu nggak ada, cuma Indonesia saja. Kalau ke luar negeri, iya. Demikian. Mbak Adita, alasan Kemenhub kemudian mengizinkan operator transportasi untuk mengadakan rapid test asal bekerjasama dengan mereka yang punya wewenang, begitu entah rumah sakit ataupun penyedia jasa rapid test, apa Mbak? Dikarenakan kita melihat sekarang justru malah menjadi ladang bisnis baru untuk penyedia layanan kesehatan ini. Ya, ini sebenarnya prinsipnya Mas Rory, di dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini masyarakat kan sudah mulai beraktivitas ya. Ada sektor-sektor yang memang sekarang ini sudah bergerak dan memang secara regulasi juga sudah diperbolehkan untuk bergerak. Dan kemudian sebagai impact-nya terjadilah mobilitas orang antar kota gitu, yang sebagian tentunya menggunakan angkutan publik ya. Nah, syarat kesehatan sudah ditetapkan ya oleh gugus tugas, dan ini kami hormati, kami menjadikan rujukan. Namun demikian dalam kenyataannya di lapangan, orang-orang yang memang sehat ini kemudian justru malah jadi sulit gitu untuk melakukan aktivitasnya gitu. Ya, jadi kami melihat bahwa di dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya para anggota masyarakat yang memang punya syarat yang memenuhi untuk terbang itu ya diharapkan tidak dipersulit lagi untuk itu.
Dan dari sisi layanan penerbangan khususnya ya, dan juga layanan di sektor transportasi, subsektor transportasi yang lain, ini kita melihat bahwa operator ini pun juga sebenarnya punya channel dan punya wewenang untuk melakukan itu selama sudah melakukan koordinasi dengan gugus tugas. Karena dengan demikian akan lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap harga, melakukan kontrol terhadap harga tiket juga, yang kemudian masyarakat juga akhirnya kemudian bisa melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang penting kan para penumpang ini memenuhi syarat kesehatan gitu ya. Orang sehat ya jangan kita persulit lah untuk bepergian, karena memang pasti tujuan bepergiannya sudah pasti bisa dipastikan memang penting untuk yang bersangkutan. Tapi zaman sekarang orang yang merasa sehat pun juga belum tentu sehat, Mbak Adita. Nanti saya akan tanyakan Mbak Adita terkait dengan concern dari Pak Alvin yang mengatakan bahwa rapid test hanya sekedar formalitas saja dan juga rapid test yang dianggap oleh sejumlah pihak diskriminatif. Mereka yang dalam tanda kutip punya uang, pesawat, diwajibkan untuk rapid test. Sementara mereka yang menggunakan bus antar kota tidak diwajibkan rapid test. Nah, kenapa aturan ini diskriminatif terhadap mereka yang punya uang dan mereka yang tidak punya uang? Saya akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi. Jadi Mbak Adita, selain dianggap ini hanya formalitas, rapid test pun juga dianggap diskriminatif dikarenakan penumpang kereta api, penumpang pesawat yang notabene mereka bisa mengeluarkan uang lebih, diwajibkan untuk rapid test, sementara penumpang bus dengan kondisi yang tentu saja ekonominya lebih lemah begitu tidak diwajibkan untuk rapid test. Padahal tujuannya adalah untuk keselamatan masyarakat, keselamatan kita semua. Apa tanggapan Anda terkait dengan tudingan bahwa kebijakan rapid test ini diskriminatif? Secara regulasi, Mas Rory, sebenarnya semua berlaku sama ya. Baik itu transportasi udara, penerbangan ya, kereta api, bis maupun juga angkutan laut, semua memberlakukan persyaratan yang sama. Merujuk kepada apa yang ada di Surat Edaran Gugus Tugas nomor 9 tentang syarat kesehatan itu, pilihannya rapid atau PCR. Sebenarnya sama Mas, dan apabila kemudian ada kondisi di lapangan ternyata ada bis yang kemudian tidak mempersyaratkan hal tersebut, ini pada dasarnya setelah kami lakukan juga pengecekan di lapangan, ini ada memang beberapa perusahaan-perusahaan angkutan ini yang melakukan perjalanannya tidak dari terminal-terminal yang resmi diatur oleh Kementerian Perhubungan. Jadi sebenarnya di setiap kota itu ada terminal menertibkan yang bis-bis seperti ini, Mbak Adita? Ya, tentunya kami akan bekerja sama ya Mas ya dengan Dinas Perhubungan setempat. Kami juga sudah banyak mendapat masukan bahkan juga dari Pak Alvin langsung ya, terkait dengan beberapa angkutan bus, perusahaan otobus yang tidak memberlakukan persyaratan itu. Karena sebenarnya secara aturan sebenarnya sama semuanya. Ini masalah pengawasan dan penerapan di lapangan yang mungkin ini akan tetap menjadi masukan bagi kami dan kami evaluasi untuk kemudian kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan setempat. Demikian Mas Tori. Tidak efektifnya di lapangan pun bisa dipahami kalau harga rapid test 300.000, 400.000, sementara tiket untuk pulang ke Jawa Tengah ataupun ke daerah Pantura begitu hanya sekitar 200.000, 300.000, bahkan harga rapid test lebih mahal daripada tiketnya sendiri begitu. Pak Alvin, Anda juga mengkritik Kemenhub yang mengatur operator transportasi dapat menyediakan jasa rapid dan swab test asal berkoordinasi dengan gugus tugas. Apa alasan dibalik kritik ini, Pak Alvin? Ya, ini kan muncul setelah ada maskapai penerbangan yang menawarkan pelayanan kepada calon penumpangnya rapid test dengan biaya di bawah 100.000, bahkan ada juga yang menawarkan gratis tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, rapid test ini kan terkait dengan peralatan, kemudian kimia dan sebagainya, yang mana seharusnya itu merupakan domain dari Kementerian Kesehatan, lebih khusus lagi BPOM ya, untuk sertifikasi. Nah, kalau mereka ini sudah tersertifikasi oleh BPOM, oleh Kementerian Kesehatan, kenapa harus ke gugus tugas? Tugas gugus tugas ini bukan mengatur sertifikasi seperti itu. Selama maskapai-maskapai penerbangan ini bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan kesehatan yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, saya kira nggak perlu diatur lebih lanjut lagi. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau ada maskapai penerbangan bisa menawarkan di bawah 100.000,
Kenapa yang lain-lain menawarkan masih dengan harga 300-500 ribu bahkan untuk rapid test? Ini ada yang kurang beres. Maka itu tadi saya tekankan kalau memang ini menjadi barang publik, sebaiknya pemerintah juga terbuka. Importir alat ini siapa saja gitu. Jadi jangan sampai nanti ada monopoli atau oligopoli. Baik, ini justru malah kekhawatirannya ada monopoli atau oligopoli dikarenakan di rumah sakit bisa 300-400 ribu, bahkan di Papua bisa jutaan, sementara salah satu maskapai penerbangan menyediakan layanan rapid test harga 95 ribu. Terakhir saya akan ke Mbak Adita. Mbak Adita, bahwa dalam rapat dengan DPR, Menhub sempat meminta Kemenkyu untuk mensubsidi rapid test agar bisa diakses oleh semua orang. Bagaimana progresnya, Mbak? Ya, ini masih sebuah usulan awal ya, Mas. Tadi juga karena disinggung oleh Pak Alvin juga kan bahwa apabila ini memang menjadi barang publik, memang sebaiknya ya ada yang kemudian bisa disubsidi. Tapi ini masih sangat awal dan kami juga masih dalam pembicaraan. Kita sih berharap pada prinsipnya adalah bahwa masyarakat ini yang memang memenuhi syarat untuk bepergian itu diberikan kesempatan untuk bepergian itu dengan syarat-syarat yang tidak menyulitkan gitu ya. Karena ini juga bagian dari situasi adaptasi kebiasaan baru. Mereka lah yang kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian, bisa menggerakkan berbagai sektor yang ini juga tentunya dibutuhkan juga di negara kita. Baik, begitu. Terima kasih Mbak Adita dan juga Pak Alvin atas waktunya di Prime Talk. Kita tunggu seperti apa kemudian follow up dari Kementerian Perhubungan, gugus tugas dan juga Kementerian Keuangan terkait dengan hal ini. Saya Rory Asyari, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di Prime Talk. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.